Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memerdekakan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, hingga kita akan menerima syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin ya rabbal. Baik, yang terhormat kepada Bapak dosen Pancasila Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha SHMH selaku pembimbing mata kuliah Pancasila di IAIN Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan beberapa ceramah sebagai tugas dari Bapak dosen yang berjudul Cinta Tanah Air dalam Sudut Pandang Islam. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Nah, selanjutnya, cinta tanah air adalah perasaan bangga dan ikut serta memiliki sebuah wilayah tertentu. Perasaan ini diwujudkan dalam sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai gangguan dan ancaman, maupun ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, pentingnya rasa cinta tanah air ini menjadikan sebuah tabiat alamiah manusia yang dimiliki sejak lahir. Namun, saat ini terdapat problematika terhadap cinta tanah air, yaitu spesialisasi makna cinta tanah air di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cinta tanah air ini dapat diwujudkan dengan cara belajar tekun, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua, guru, menghargai sesama teman meskipun berbeda keyakinan, belajar agama kepada kiai ataupun ulama secara mendalam, ulama yang lebih tinggi ilmunya, dan berusaha agar keberadaannya mendapatkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Tanah air adalah istilah yang biasanya digunakan bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh bumi Indonesia yang terdiri dari daratan maupun lautan. Istilah ini didasarkan pada konsep wawasan Nusantara yang terbentuk dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Istilah ini membedakan Indonesia dari negara-negara yang lain yang sering memanggil wilayahnya dengan sebutan fatherland ataupun motherland. Tanah air sebagaimana yang kita ketahui bahwa tanah air adalah tempat yang kita tinggali maupun tempat di mana kita berada waktu kecil maupun sampai dewasa ini. Kemudian Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani tahun 1984 mendefinisikan hal ini dengan istilah Al-Watan Al-Asli, tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Al-Jurjani juga mengatakan Al-Watan Al-Asli adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Kemudian Syekh Mahmud menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan contoh cinta tanah air. Nah, sebagaimana beliau ketika hijrah dari Mekah Al-Mukarram selanjutnya ke Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau berdiri di perbatasan kota, lalu menatap kota Mekah dengan sedih lantas bersabda, alangkah baiknya kau sebagai negeri dan betapa cintanya diriku terhadapmu
seandainya kaumku tidak mengusirku dari dalammu atau dari Mekah, niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mencintai tanah airnya, yaitu kota Mekah, walaupun beliau diusir dari Mekah. Alasan beliau tinggal di kota selain Mekah yaitu karena diusir. Nah, Nabi sendiri tetap mencintai tanah air tersebut. Sebagaimana kita dapat menyontoh perbuatan Nabi tersebut dengan cara mengajarkan kepada masyarakat dan khususnya pemuda bagaimana memandang tanah air dengan pandangan yang baik, serta menanamkan dalam jiwa cinta tanah air yang seterus-terusnya, sehingga mereka berusaha untuk mengangkat martabatnya, tidak menghancurkan atau menyabotnya, karena perbuatan seperti itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan yang ditolak Islam dan ditolak peradaban serta kemanusiaan. Islam telah mengangkat status cinta tanah air sebagai nilai yang sangat penting. Cinta dan kesetiaan terhadap tanah air adalah kewajiban. Nah, siapapun yang memanipulasi konsep-konsep ini dianggap sebagai seorang pengkhianat berdasarkan aturan syara dan aturan perundang-undangan. Dari definisi ini maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekedar tempat kelahiran kita, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap, tempat di mana kita berjuang dari kecil hingga sekarang ini. Kemudian dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air berarti mencintai tanah kelahiran, tempat di mana kita tinggal. Nah, termasuk sebuah jihad atau perjuangan. Pada dasarnya setiap manusia memiliki rasa cinta kepada tanah airnya sendiri, sehingga merasa nyaman ketika tinggal di dalamnya, merasa rindu ketika jauh darinya, merasa harus mempertahankan ketika diserang oleh orang lain, dan akan marah ketika dilecehkan oleh orang lain. Selanjutnya, konsekuensi jika ada. Kemudian, konsekuensi jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya merongrong keutuhan NKRI, maka kita wajib untuk menentangnya sebagai bentuk keimanan kita. Tentunya dalam hal ini harus dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aturan yang ada. Karena kita hidup dalam sebuah negara yang terikat dengan aturan yang dibuat oleh negara. Cintailah negara kita dengan terus merawatnya dan menjaganya dari setiap upaya yang dapat menghancurkannya. Baik itu tentang pengertian cinta tanah air. Selanjutnya mengenai dalil-dalil tanah air, dalil dari Al-Quran maupun dalil dari Al-Hadis. Dalil cinta tanah air dari Al-Quran. Nah, salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Quran surat Al-Qasas ayat 85, yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran surat Al-Qasas ayat 85. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'ad terdapat berbagai macam pendapat. Nah, ada yang menafsirkan kata ma'ad dengan Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakir al-Din Al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu
pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Dalil cinta tanah air dari hadis. Imam Jalaluddin Asyuyuti wafat 911 Hijriah dalam kitabnya Al-Tawshi Syarih Jami As-Sahih menyebutkan artinya, bercerita kepadaku Sa'id ibnu Abi Maryam, bercerita kepadaku Muhammad bin Ja'far. Ia berkata, mengabarkan kepadaku Humaid bahwasanya ia mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya. Berkata Abu Abdillah, Haris bin Umair dari Humaid, beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Bercerita kepadaku Khutaibah, bercerita padaku Ismail dari Humaid dari Anas, ia berkata, dinding-dinding Haris bin Umar mengikutinya. Jalaluddin Asyuyuti Al-Tawshi Syarih Jami Al-Sahih Riyadh Maktabah Al-Rusdi 1998 juz 3 halaman 1360. Sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Asyuyuti di dalam menjelaskan hadis sahabat Anas di atas memberikan komentar. Di dalam hadis tersebut terdapat unsur disyariatkan cinta tanah air dan merindukannya. Hadis berikutnya yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq, sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Syihabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah wafat tahun 665 Hijriah. Dalam kitabnya Syahrul Hadis Al-Muqtafa fi Maba'athil Nabi Al-Mustafa Al-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Waraqah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah SAW, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhail menyatakan, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan bertanya, memisahkan dari hati. Faqala Syahili fi hadal dalili ala hubbul watani wa syidda mufaraqina ala nafsihi. Artinya, Al-Suhail berkata, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya mengisahkannya dari hati. Abdurrahman Al-Iraqi Tasrif fi Syarih Takribil Asnid wa Tartibil Masanid Bayodar Ihya Iyai Al-Turat Al-Arabi juz 4 halaman 196. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin Asyuyuti, Abdurrahman Al-Iraqi, Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi dan yang lainnya, sehingga vonis cinta tanah air tidak dalilnya jelas tidak benar dan tidak berdasar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada yang salah datangnya dari saya pribadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi arhama innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.